Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nathanael Edi Saptara. Saya mahasiswa Prodi Bisnis Digital dengan NPM 248200013. Di sini untuk memenuhi penilaian akhir semester yang menjadi tugas mata kuliah Financial Technology, saya akan membahas mengenai Financial Technology itu sendiri, atau yang biasa kita sebut dengan Fintech. Dengan topik pembahasan pada digital payment menggunakan studi kasus aplikasi Dana. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih Financial Technology itu, menjelaskan cara kerjanya, mengenalkan salah satu jenis fintech yaitu digital payment, dan melihat gimana sih penerapannya melalui aplikasi Dana. Nah, sebelum itu kita harus sama-sama paham dahulu definisi dan konsep dasar dari fintech itu sendiri. Jadi financial technology itu merupakan teknologi yang digunakan untuk mempermudah layanan keuangan dari segi apa? Pembayaran, transfer uang, membeli pulsa, atau membayar tagihan langsung dari smartphone tanpa harus datang langsung ke banknya. Fintech itu dibagi dalam beberapa jenis. Pertama, digital payment, yaitu pembayaran menggunakan dompet digital. Yang kedua, P2P lending, yaitu layanan pinjam uang secara online. Yang ketiga, crowdfunding, yaitu penggalangan dana melalui internet. Yang keempat, investment management, yaitu aplikasi untuk investasi. Yang kelima, market aggregator, yaitu aplikasi yang membandingkan berbagai macam produk keuangan. Tapi di sini kita akan fokus membahas salah satunya saja, yaitu digital payment. Nah, digital payment itu merupakan layanan pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. Seperti namanya, digital. Di sini, pengguna cukup menggunakan aplikasi dompet digital untuk membayar, misal dengan cara scan kris atau transfer saldo. Contohnya bisa kita lihat dari aplikasi Dana, GoPay, OVO, dan Shopee. Manfaatnya apa sih? Pertama, transaksi menjadi lebih cepat. Kedua, tidak perlu membawa uang tunai. Yang ketiga, ada riwayat transaksi yang tersimpan secara otomatis. Yang keempat, mempermudah UMKM untuk menerima pembayaran, dan lain sebagainya. Nah, tapi pasti ada pertanyaan yang muncul, gimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu cukup simpel. Pertama, pengguna bikin akun, lalu mengisi saldo melalui top up. Dan untuk melakukan pembayaran, cukup melakukan scan kris atau transfer ke akun tujuan saja. Sistem akan memproses pembayaran dalam beberapa detik dan transaksi langsung selesai. Dan contoh implementasinya juga cukup sering kita lihat, misal saat kita beli jajan di angkringan. Kita cukup membuka aplikasi digital payment, melakukan scan kris lalu menunjukkan nominal pembayaran. Setelah itu transaksi berhasil, dan penjual langsung menerima notifikasi kalau pembayaran itu telah masuk. Di Indonesia, untuk fintech sendiri juga sudah diawasi oleh dua lembaga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Yang terkhususnya di sini kita bahas digital payment, OJK mengawasi layanan keuangan digital, sedangkan Bank Indonesia mengatur sistem pembayaran seperti kris dan dompet digital. Oke, selanjutnya kita akan membahas salah satu aplikasi yang terkait dengan jenis fintech yang dari tadi kita bahas, yaitu Dana. Kenapa saya menggunakan Dana sebagai studi kasus pada materi kali ini? Karena by data, Dana merupakan salah satu dompet digital yang saat ini digunakan terbanyak di Indonesia. Dana dapat digunakan untuk transfer uang, membayar tagihan, membeli pulsa, hingga melakukan pembayaran menggunakan kris. Pokoknya paket komplit. Dan bisa dibilang Dana mempermudah pengguna melakukan transaksi hanya melalui gadgetnya. Cara kerja Dana juga kurang lebih mirip dengan banyak aplikasi digital payment lainnya. Pengguna cukup membuat akun, mengisi saldo, lalu memilih menu untuk melakukan pembayaran, bisa menggunakan kris juga. Dalam beberapa detik, pembayaran akan langsung berhasil. Oke, sekarang mari kita bandingkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh aplikasi Dana tersebut. Kelebihan pertama, aplikasi ini mudah digunakan. Terus yang kedua, proses pembayarannya itu cepat, sat-set. Dan yang ketiga, banyak promo yang terdapat dalam aplikasi Dana tersebut. Terus yang keempat, aplikasi ini sudah terverifikasi oleh dua lembaga yang telah kita sebutkan tadi, OJK dan Bank Indonesia. Terus mengenai kekurangannya, belum semua tempat menerima pembayaran secara digital. Ada juga resiko penipuan yang mungkin bisa kita alami jika kita nggak berhati-hati. Layanan pelanggan terkadang membutuhkan waktu, beberapa fitur yang masih memiliki batas jika kita belum masuk ke premium, terutama bagi akun yang belum melakukan verifikasi. Jadi menurut saya, aplikasi ini bisa sangat membantu aktivitas sehari-hari karena pembayaran menjadi lebih cepat dan praktis. Namun sebagai pengguna kita juga harus bijak dalam menggunakan aplikasi dompet digital ini. Fintech itu merupakan perkembangan teknologi yang sangat mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Seperti yang telah saya bahas tadi, salah satu jenis fintech yang paling banyak digunakan adalah digital payment. Melalui aplikasi seperti Dana, pembayaran akan jadi lebih mudah, cepat, dan tentunya aman. Jadi sebagai mahasiswa, kita perlu memahami perkembangan fintech karena teknologi ini semakin hari semakin menjadi bagian dalam kehidupan kita. Selain memanfaatkan kemudahannya, kita juga harus tetap menggunakan fintech dengan aman dan bertanggung jawab.